Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Santika Mentari dengan NIM 1916010119. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bu Anggi Putri Kurniadi yang mana dengan mata kuliah ke ekonometrika. Yang soalnya yaitu penelitian mengenai analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Penelitian tersebut menerapkan pendekatan persamaan simultan sehingga ia mempertimbangkan beberapa variabel eksogen untuk masing-masing variabel endogen. Yang dimana rangkumannya yaitu Y1 adalah neraca transaksi berjalan dan Y2 pertumbuhan ekonomi, Y3 nilai tukar. X1-nya harga minyak, X2-nya keterbukaan ekonomi, X3 investasi asing langsung, X4 pengeluaran pemerintah, X5 aset luar negeri, X6 inflasi, X7 juga uang beredar, X8 ekspor, X9 suku bunga. Hasil uji identifikasi berdasarkan neraca transaksi berjalan, K besar kurang K kecil besar dari M kurang 1, K besar sama dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. K kecil sama dengan X1, X2, X4, X5, dan X6. M sama dengan Y1, Y2, Y3. Jadi, 9 kurang 5 besar dari 3 kurang 1, yaitu over-identity. Maka, estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Identifikasi untuk persamaan neraca transaksi berjalan. K besar kurang K besar besar dari M kurang 1. K besar sama dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. K sama dengan X3, X4, X5, X6, dan X7. Kecil M sama dengan Y1, Y2, Y3. Jadi, 9 kurang 5 besar dari 3 kurang 1, yaitu over-identified. Maka, estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Hasil uji identifikasi untuk pemesanan neraca transaksi berjalan. K besar kurang K kecil besar dari M kecil kurang 1. K besar sama dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. K kecil sama dengan X4, X5, X6, X8, dan X9. M kecil sama dengan Y1, Y2, Y3. Jadi, 9 kurang 5 besar dari 3 kurang 1 over-identified. Maka, estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Bentuk persamaan simultan. Y1T sama dengan 8,31 tambah 0,52 Y2 tambah 1,69 Y3 ditambah 0,00 X1 ditambah 0,00 X2 dikurang 1,40 X4 dikurang 0,18 X5 dikurang 0,04 X6. Y2T sama dengan min 69,58 kurang 4,87 Y1 ditambah 6,56 Y3 dikurang 4,90 X3 tambah 2,12 X4 dikurang
0,56x5 dikurang 0,18x6 ditambah 0,00x7. Y 3T sama dengan 17,73 ditambah 0,10Y1 dikurang 0,05Y2 dikurang 0,49x4 ditambah 0,08Y5 dikurang 0,00x6 dikurang 0,00x8 dikurang 0,03x9. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk mengolah data yang telah diberikan oleh Ibu Anggi.
Baik, kita sambung ke interpretasi hasilnya. Interpretasi hasil untuk pengolahan data simultan yaitu ada X1, X2, X3. Persamaan neraca transaksi berjalan Y1. Angka konstanta 8,31 artinya neraca transaksi berjalan adalah sebesar 8,31 pada saat harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi sama dengan 0. Variabel pertumbuhan ekonomi Y2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y2 sama dengan yaitu 0,0934 besar dari 0,05. Variabel nilai tukar ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y3 0,0009 kecil dari 0,05. Variabel harga minyak X1 berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X1 0,0503 sama dengan 0,05. Variabel keterbukaan ekonomi X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X2 0,2298 besar dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan X1 sebab nilai probabilitas X4 0,0683 besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri X5 berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan X1 sebab nilai probabilitas X5 0,0182 kecil dari 0,005. Variabel inflasi X6 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X6 0,3704 besar dari 0,05. Nilai R-square persamaan nilai sebesar 0,652771 artinya kontribusi variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6 terhadap Y1 sebesar 65,2771%, sedangkan sisanya 34,7229% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Hasil uji simultan uji F terlihat nilai signifikan 0,00538 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,00538 kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen yaitu neraca transaksi berjalan selama periode 1990 sampai 2020. Persamaan pertumbuhan ekonomi Y2. Angka konstanta min 69,58 artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar min 69,58 pada saat investasi asing masuk. Pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar sama dengan 0. Variabel neraca transaksi berjalan Y1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
X5, variabel aset luar negeri X5 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi X2, sebab nilai probabilitas X5 0,2859 besar dari 0,05. Variabel inflasi X6 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi X2, sebab nilai probabilitas X6 0,5014 besar dari 0,05. Variabel jumlah uang beredar X7 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi X2, sebab nilai probabilitas X7 0,3290 besar dari 0,05. Nilai R-square persamaan ini sebesar min 1,502497, artinya kontribusi variabel Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y2 sebesar min 150,2497%, sedangkan sisanya 250,2497% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y2. Hasil uji simultan atau UTS terlihat nilai signifikan 0,07134 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A 5% sama dengan 0,05, sehingga 0,70734 besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen, yaitu pertumbuhan ekonomi manusia selama periode 1960 kurang 2020. Persamaan nilai tukar Y3. Angka konstanta 17,73 artinya nilai tukar adalah sebesar 17,73 pada saat pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga sama dengan 0. Variabel neraca transaksi berjalan X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar Y3, sebab nilai probabilitas Y1 0,4922 besar dari 0,05. Variabel pertumbuhan ekonomi Y2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar Y3, sebab nilai probabilitas Y2 0,5347 besar dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar Y3, sebab nilai probabilitas X4 0,1702 besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri X5 berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar Y3, sebab nilai probabilitas X5 0,0015 kecil dari 0,05. Variabel inflasi X6 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar Y3, sebab nilai probabilitas X6 0,8982 besar dari 0,05. Variabel ekspor X8 berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar Y3, sebab nilai probabilitas X8 0,0132 kecil dari 0,05. Variabel suku bunga X9 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar X3, sebab nilai probabilitas X9 0,4172 besar dari 0,05. Nilai R-square persamaan nilai sebesar 0,79574, artinya kontribusi variabel Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 terhadap Y3 sebesar 79,574%, sedangkan sisanya 40,426% ditentukan oleh
pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen, yaitu nilai tukar selama periode 1990 sampai 2020. Uji asumsi klasik persamaan neraca transaksi berjalan G1. Nilai probability of R-square sebesar 0,0166, artinya probability of square kecil dari 0,05, maka model persamaan regresinya tidak mengandung autokorelasi. Uji heteroskedastisitas. Nilai probability of square sebesar 0,7241, artinya probability of square besar dari 0,05, maka model persamaan regresinya mengandung heterokedastisitas, artinya mengandung homokedastisitas. Uji multikolinearitas. Korelasi untuk seluruh variabel bebas dalam penelitian ini berada di bawah 0,8, sehingga penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Uji normalitas. Nilai probability sebesar 0,424584, artinya nilai probability besar dari 0,005, maka model yang digunakan datanya berdistribusi normal. Persamaan pertumbuhan ekonomi Y2. Uji autokorelasi. Nilai probability of square sebesar 0,0729, artinya probability of square besar dari 0,05, maka model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Uji heteroskedastisitas. Nilai probability of square sebesar 0,2780, artinya probability of square besar dari 0,05, maka model persamaan regresinya mengandung heterokedastisitas, artinya mengandung homokedastisitas. Uji multikolinearitas. Korelasi prob untuk seluruh variabel bebas dalam penelitian ini berada di bawah 0,8, sehingga penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Uji normalitas. Nilai probability sebesar 0,731023, artinya nilai probability besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya berdistribusi normal. Uji autokorelasi. Nilai probability of square sebesar 0,0068, artinya probability of square besar dari 0,05, maka model persamaan regresinya tidak mengandung autokorelasi. Uji heteroskedastisitas. Nilai probability-nya of square sebesar 0,0808, artinya probability of square besar dari 0,05, maka model persamaan regresinya